Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program. Di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami alhamdulillah di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sudah berada di hari yang mulia pada bulan suci Ramadan, di mana hari tersebut hari yang sangat bersejarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim pada tanggal 17 Ramadan. Tak terasa kitab suci senantiasa kita baca sudah di pertengahan dari kitab suci Al-Quran. Bahkan pada hari ini pula ada beberapa orang yang sudah menghatamkan 5 sampai 10 kali dalam membaca Al-Quran. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim
adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, Al-Qur'an adalah kitab suci. Karena Al-Qur'anul Karim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa aturan-aturan kaum muslimin, aturan-aturan yang akan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh, para ulama mufassir. Mereka mengatakan bahwasanya kitab suci itu adalah kalamullahil mu'jiz, kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat. Mengapa Al-Qur'an dikatakan mukjizat? Karena Al-Qur'anul Karim melemahkan. Mu'jiz berasal dari kata ajaza. Ajaza artinya adalah melemahkan. Apakah yang dilemahkan oleh Al-Qur'anul Karim? Kalau Nabi Isa alaihi salam bisa melemahkan para dukun, karena mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan orang yang mati. Kalau di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak para penyair, dan yang akan melemahkan para penyair itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena syair-syair di zaman Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mulai harus menjadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim adalah bulan yang sangat mulia. Di antara kemuliaan Al-Qur'anul Karim, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah diturunkan Al-Qur'anul Karim di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bayangkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Ramadan mulia, bukan hanya saja puasa, bukan hanya saja kita menahan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, tetapi Ramadan juga mulia karena diturunkan Al-Qur'anul Karim di dalamnya. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai kita harus mulai membaca Al-Qur'anul Karim. Pada bulan Ramadan ini kita niatkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim terus-menerus. Bukan hanya saja pada bulan suci Ramadan, tetapi kita menjadi pembaca Al-Qur'anul Karim, menjadi ahlul Qur'an. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim akan memberikan syafa'an li ashabih, kepada para pembaca Al-Qur'an. Bayangkan, kitab yang suci. Kadangkala pada pagi hari orang di kantor hanya membaca koran, dia lupa membaca Al-Qur'anul Karim. Banyak membaca berita-berita yang bohong, membaca hoaks. Pertama kali dia bangun bukanlah membaca Al-Qur'anul Karim, hanya membuka HP. Dengan berjam-jam dia lupa dengan Al-Qur'anul Karim. Ingat, para sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita sombong? Kita tidak mau membaca kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci. Kita hanya mau membaca kalimat-kalimat mutiara, kata-kata mutiara. Tetapi betapa indah lagi kata mutiara yang keluar dari kalamullah, karena itu adalah kata-kata yang suci, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci. Kita harus mulai memperhatikan, mengevaluasi diri. Dalam sehari saya membaca Al-Quran berapa kali? 1 juz 9 lembar. Sehari saya sudah menghabiskan berapa lembar dalam membaca Al-Quran? Itu yang kita selalu introspeksi diri.
supaya hidup kita ini berkah. Di bulan suci Ramadan kita bukan hanya saja menahan lapar dan dahaga, menahan untuk tidak berhubungan suami istri, bukan hanya terus-menerus tidur juga. Setelah sahur kita tidur terus sampai zuhur, setelah zuhur kita sholat mandi, kemudian kita lanjut tidur lagi. Asar, setelah asar kita tidur lagi. Nanti buka puasa kemudian kita bangun. Waliyadzubillah. Tidur terus-menerus pada bulan suci Ramadan, tidak mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah pada bulan suci Ramadan. Ingat baik-baik, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, beliau dalam 3 hari mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kita di Indonesia, khususnya di Gorontalo, menganut madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jangan sampai hanya nama Imam Syafi'i yang kita ikuti, tetapi amalan kita menganut madhab Syafi'i. Kita tidak mengikuti amalan beliau 3 hari 1 kali khatam Al-Quranul Karim. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta dengan Al-Quranul Karim, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.